Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bersama saya Ramadini Purmasari Johar, dosen Prodi Hukum Keluarga STAI Solo Nan Indah. Materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep hukum perdata Islam di Indonesia pada pertemuan kedua. Kira-kira apa sih capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Bisa kita lihat. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum perdata Islam di Indonesia. Konsep tersebut berupa pengertian, kemudian ruang lingkup hukum perdata Islam di Indonesia, dan juga sumber-sumber dari mana diambilnya hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita mulai dari definisinya atau pengertian hukum perdata Islam di Indonesia, atau yang selanjutnya kita singkat saja dengan HPII. Nah, kira-kira apa itu HPII? Nah, bisa kita lihat di slide yang sudah Ibu tampilkan. Hukum perdata Islam di Indonesia itu terdiri dari beberapa kata ya. Ada hukum, hukum perdata, kemudian hukum perdata Islam, ada kata di Indonesia. Nah, mari kita ulang satu persatu, karena definisi-definisi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, hukum. Nah, kalau kita mendefinisikan hukum, jangan lupakan 4 unsur yang harus ada dalam hukum itu sendiri. Yang pertama, hukum itu berupa kaidah-kaidah atau seperangkat aturan-aturan. Aturan apa? Mengatur tingkah laku masyarakat. Jadi hukum itu berupa seperangkat aturan yang tujuannya itu untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jadi tidak sembarang kita ya bisa membuat hukum. Kalau kita bisa membuat hukum sendiri-sendiri ya kacau. Nah, maksudnya hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini legislatif misalnya. Kemudian ada sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, ini menjadi hal yang penting juga, bahwa yang dimaksud dengan hukum selain ia berupa kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, ia dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya, ia juga harus memiliki sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum tersebut. Itu dia pengertian hukum. Kemudian apa itu hukum perdata? Ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kita sekedar ngulangin aja nih, ngulang lagi bahwa hukum perdata sebagaimana yang telah termuat dalam slide merupakan seperangkat kaidah hukum seperti yang sudah kita definisikan tadi tentang hukum. Seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang dan juga badan hukum. Perlu kita ingat, kata kunci dari hukum perdata itu mengatur hubungan personal. Nah, itu yang akan membedakan dia dengan hukum lain seperti hukum pidana misalnya. Kalau hukum pidana, lawan orang adalah negara, jadi yang dia langgar adalah kepentingan publik. Sedangkan hukum perdata sifatnya mengurus urusan individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Jadi yang dirugikan orang lain atau badan hukum lain. Nah, itu dia kata kuncinya kalau kita membahas hukum perdata ya. Nah, kemudian dia juga mengatur kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Jelas ya bagi kita. Selanjutnya kita simpulkan, apa sih definisi atau makna dari hukum perdata Islam? Ada kata-kata di Indonesia. Nah, apa maksudnya? Jadi dapat kita simpulkan, yang dimaksud HPII ini seperangkat aturan hukum positif yang mengatur tentang hubungan orang dengan orang dan juga badan hukum. Perdata Islam di Indonesianya itu maksudnya berdasarkan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Nah, perlu kita garis bawahi di sini. Seperangkat aturan hukum positif. Hukum positif itu kita ingat-ingat, maknanya itu adalah hukum yang sedang berlaku di wilayah atau negara tertentu. Nah, dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia berarti hukum perdata Islam di Indonesia adalah
seperangkat kaidah hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu atau juga badan hukum. Yang diaturnya siapa? Umat Islam berdasarkan hukum Islam yang telah melalui proses positifikasi. Jadi beda ya. Misalnya fikih munakahat. Fikih munakahat itu kan berasal dari kitab-kitab fikih. Di sana ada perbedaan pendapat, misalnya ada mazhab Hanafiyah, ada Syafi'iyah dan lain sebagainya. Sedangkan hukum perdata Islam di Indonesia itu fokus kepada aturan-aturan hukum positif terkait dengan keperdataan Islam yang berlaku di Indonesia. Jadi hal ini perlu kita ingat karena ini akan berpengaruh ketika kita belajar sampai akhir mata kuliah ini, dimana kita tidak akan mengkaji lagi bagaimana fikih munakahat itu, perbedaan pendapat para mazhab tentang hal itu, tapi kita lebih fokus misalnya ketika kita membahas perkawinan, maka yang akan kita bahas itu adalah di mana pertama apa pengertian perkawinan menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Misalnya apa pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya, seperti itu contohnya. Jadi bisa kita lihat bedanya ya. Kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup pembahasan hukum perdata Islam di Indonesia? Yang pertama ada hukum keluarga Islam. Yang kedua ada hukum bisnis Islam atau ekonomi syariah. Nah, yang pertama hukum keluarga Islam itu ruang lingkupnya yang pertama masalah perkawinan, kemudian putusnya perkawinan atau perceraian. Selanjutnya masalah waris atau hukum kewarisan. Nah, selanjutnya zakat, infak, sedekah serta wakaf itu menjadi ruang lingkup pembahasan HPII dalam aspek hukum keluarga Islam. Nah, jadi apabila terjadi perkawinan antara orang Islam di Indonesia, maka itu diaturnya dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Lain halnya dengan masalah waris. Dalam hal khusus masalah hukum waris, walaupun ia beragama Islam, ia boleh memilih mau pembagian warisannya itu berdasarkan hukum nasional, dalam hal ini hukum perdata umum di pengadilan negeri, atau dia ingin dibagi secara hukum Islam di dalam pengadilan agama. Nah, selanjutnya pembahasan ruang lingkup yang kedua dari HPII itu adalah hukum bisnis Islam atau hukum dikenal dengan hukum ekonomi syariah. Nah, hukum ekonomi syariah di sini yang menjadi ruang lingkup pembahasan HPII itu adalah permasalahan-permasalahan seputar bisnis Islam yang telah ada aturannya di Indonesia, seperti jual beli jasa, ada sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang pengadilan agama, kemudian ada beberapa sistem bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya merupakan ruang lingkup dari hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, terakhir, masih semangat kan semuanya? Ya, terakhir ini kita membahas mengenai sumber-sumber HPII. Nah, sekarang kalau kita membahas mengenai sumber air misalnya, berarti kita membahas di mana air itu berasal atau di mana air itu diambil. Sekarang kita membahas sumber-sumber hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi, di mana aturan-aturan hukum terkait dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, sumber hukum perdata Islam di Indonesia ini sudah jelas ya. Kalau seandainya hukum Islam, baik dalam aspek manapun itu sudah diatur secara lengkap di dalam nas, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, selain itu untuk sumber terperincinya berasal dari beberapa undang-undang serta peraturan-peraturan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Nah, yang pertama kita lihat ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 misalnya. Nah, ini dia undang-undang terbaru ini ya, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Jadi sudah ada undang-undang terbarunya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ada kompilasi hukum Islam atau PP Nomor 1 Tahun 1991 dan seterusnya. Termasuk undang-undang tentang wakaf, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ada juga nih tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ada juga jurisprudensi. Nah, kalau jurisprudensi istilah hukum yang juga tidak asing lagi ya, di mana jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu tentang kasus yang sama yang menjadi bahan rujukan bagi hakim setelahnya. Nah, jadi ini jurisprudensi pengadilan agama yang pernah memutuskan kasus-kasus terkait keperdataan Islam. Nah, itu juga menjadi sumber kajian hukum perdata Islam di Indonesia. Selanjutnya, kitab-kitab fikih tidak dapat dipungkiri juga menjadi sumber rujukan bagi penyelesaian kasus hukum perdata Islam di Indonesia dan undang-undang serta aturan-aturan hukum lain yang tidak disebutkan di dalam slide yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, untuk kali ini sampai sini dulu pembahasan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.